Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Prana dengan nomor NIM 18334039, mata kuliah Imunologi kelas L. Di sini saya akan menjelaskan apa peran antibodi pada fase efektor sistem imun humoral. Peran antibodi pada fase efektor sistem humoral ada 4. Yang pertama, netralisasi mikroba dan toksin. Jadi, infeksi bakteri gram negatif dapat menyebabkan pengeluaran endotoksin yang akan menstimulasi makrofag. Stimulasi yang berlebihan terhadap makrofag akan menghasilkan sejumlah sitokin. Proses ini akan memacu terjadinya reaksi peradangan yang menyebabkan kerusakan sel, hipotensi, aktivasi sistem koagulasi, gagal organ multiple, dan berakhir dengan kematian. Antibodi yang mengandung reseptor sitokin dan antagonisnya berperan dalam menghilangkan sejumlah sitokin dalam sirkulasi dan mencegah sitokin berikatan pada sel target. Antibodi yang beredar dalam sirkulasi akan menetralisasi molekul antifagostik dan eksotoksin lainnya yang diproduksi bakteri. Mekanisme netralisasi antibodi terhadap bakteri terjadi melalui 2 cara. Pertama, melalui kombinasi antibodi di dekat lokasi biologi aktif infeksi, yaitu secara langsung menghambat reaksi toksin dengan sel target. Kedua, melalui kombinasi antibodi yang terletak jauh dari lokasi biologi aktif infeksi, yaitu dengan mengubah konformasi alosterik toksik agar tidak dapat bereaksi dengan sel target. Yang kedua adalah opsonisasi dan fagositosis mikroba. Opsonisasi adalah pelapisan antigen oleh antibodi komplement fibronektin yang berfungsi untuk memudahkan fagositosis. Opsonisasi ada 2, yaitu opsonisasi yang tidak tergantung antibodi dan yang ditingkatkan oleh antibodi. Pada opsonisasi yang tidak tergantung antibodi, protein pengikat monoC dapat terikat pada monoC terminal pada permukaan bakteri dan akan mengaktifkan C1R dan C1S serta berikatan dengan C1Q. Proses tersebut akan mengaktifasi komplement pada jalur klasik yang dapat berperan sebagai opsonin dan memperantai fagositosis. Lipopolisakarida merupakan endotoksin yang penting pada bakteri gram negatif. Sel ini dapat dikenal oleh 3 kelas molekul reseptor, sedangkan opsonisasi yang ditingkatkan oleh antibodi adalah bakteri yang resisten terhadap proses fagositosis, akan tertarik pada sel PMN dan makrofag bila telah diopsonisasi oleh antibodi. Yang ketiga adalah ADCC atau Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity, juga disebut sebagai sitotoksisitas yang dimediasi sel bergantung antibodi. Mekanisme pertahanan kekebalan yang dimediasi sel di mana sel efektor dari sistem kekebalan secara aktif melisiskan sel target, yang antigen permukaan membrannya telah diikat oleh antibodi spesifik. Ini adalah salah satu mekanisme di mana antibodi sebagai bagian dari respon imun humoral dapat bertindak untuk membatasi dan menahan infeksi. ADCC tidak bergantung pada sistem komplement imun yang juga melisiskan target, tetapi juga memerlukan sel lain. ADCC membutuhkan sel efektor yang secara klasik dikenal sebagai sel pembunuh alami, yang biasanya berinteraksi dengan antibodi imunoglobulin G. Namun, makrofag, neutrofil, dan eosinofil juga dapat memediasi ADCC, seperti eosinofil yang membunuh cacing parasit tertentu yang dikenal sebagai cacing melalui antibodi IgE. Secara umum, ADCC biasanya digambarkan sebagai respon imun terhadap sel berlapis antibodi, yang pada akhirnya mengarah ke lisis sel yang terinfeksi atau non-inang. Yang terakhir adalah aktivasi komplement. Sistem komplement dapat diaktifkan melalui 2 jalur, yaitu klasik dan jalur alternatif. Aktivasi tersebut melalui suatu proses enzimatik yang terjadi secara berantai. Berarti produk yang timbul pada suatu reaksi akan merupakan enzim untuk reaksi berikutnya. Caranya ialah dengan dilepaskannya sebagian atau mengubah bangunan kompleks protein tersebut yang tidak aktif menjadi bentuk aktif. Satu molekul enzim yang aktif mampu mengakibatkan banyak molekul komplement berikutnya. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.